Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Desi Hirliansari, calon guru penggerak angkatan 9. Pada video kali ini berisi tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Dalam aspek pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar, saya mencantumkan dua hal. Satu, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dan dua, emosi-emosi yang dirasakan terkait dengan pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Untuk modul 1.4 berisi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, serta restitusi untuk segitiga restitusi. Dalam melakukan sesuatu, manusia memiliki motivasi perilaku. Motivasi perilaku ekstrinsik adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, serta untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsiknya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk posisi kontrol guru ada 5. 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Sebagai teman, 4. Sebagai pemantau, dan yang kelima adalah posisi manajer. Sedangkan apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Keyakinan kelas merupakan metode menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Sedangkan keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Contoh peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sedangkan untuk keyakinan kelasnya adalah tak jawab. Kebutuhan dasar manusia terbagi menjadi 5 hal. 1. Bertahan hidup atau survival. 2. Kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. 3. Kebebasan atau freedom. 4. Kesenangan atau fun. Dan 5. Penguasaan atau power. Sedangkan dunia berkualitas menurut Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam foto album, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda akan menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Dalam restitusi terdapat 5 posisi kontrol, diantaranya adalah penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, memantau, serta manajer. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Langkah-langkah restitusi diantaranya adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Keterkaitan modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa mendidik dan mengajar adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Diperlukan adanya nilai dan peran guru penggerak. Guru juga dapat merumuskan dan mewujudkan visi yang berpedoman pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara
serta untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Upaya-upaya tersebut akan menumbuhkan budaya positif yang nantinya akan kembali lagi dan mendukung terwujudnya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Emosi yang saya rasakan saat dan setelah mempelajari modul 1.4 ini adalah perasaan tertarik. Karena dalam menangani berbagai kasus kesiswaan selama ini masih dalam posisi pengontrol. Mestinya saya harus pada posisi manajer agar siswa yang memiliki masalah dapat menyadari dari dalam apa kesalahannya dan bagaimana solusinya. Aspek 2, analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Saya menuliskan dua hal. Yang pertama, memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Dua, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Pertanyaan kritis yang muncul setelah saya mempelajari modul 1.4 ini adalah bagaimana saya harus merestitusi seseorang siswa yang bahkan dalam satu hari tidak kurang dari 2-5 kasus. Seandainya berulang lagi kesalahan yang sama, bagaimana agar dia memiliki kesadaran tanpa saya harus berikan hukuman? Dalam hal ini, saya tahu kebutuhan dasar anak tersebut tidak terpenuhi dengan baik dari lingkungan keluarga. Bahkan, di sana dia dihukum secara verbal bahkan fisik dan itu membuat dirinya kebal terhadap rasa bersalah alih-alih untuk menyadari kesalahannya. Wawasan baru yang muncul. Kebutuhan dasar manusia tentunya berbeda-beda. Dalam hal ini, kita sebagai guru harus dapat mengidentifikasi kebutuhan siswa yang juga beragam karena dalam setiap kasus pasti didasari oleh pemenuhan kebutuhan dasarnya. Setelah saya mempelajari modul ini, saya menjadi berpikir bahwa saya harus menggali kebutuhan siswa sebelum mereka terlibat kasus karena tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara yang baik. Dalam aspek ketiga, untuk membuat keterhubungan ini, saya menuliskan dua hal, yaitu pengalaman di masa lalu serta penerapan di masa mendatang. Sebelum saya mempelajari modul 1.4 ini, saya menganggap penghargaan adalah hal yang wajar diberikan ketika siswa melakukan keberhasilan, menjadi motivasi untuk lebih kompetitif, namun ternyata tanpa disadari ketika memberikan penghargaan dapat menjadi bumerang dengan menurunkan motivasi intrinsik siswa untuk lebih berprestasi. Penerapan di masa mendatang. Setelah saya berefleksi terkait modul ini, hal yang ingin saya lakukan adalah menjadi guru yang mahir dan memposisikan diri sebagai manajer dalam menangani kasus siswa. Bukan dengan penghargaan atau hukuman, akan tetapi dapat memunculkan motivasi intrinsik siswa untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara-cara yang positif. Semoga saya mampu terus berbenah menjadi guru yang maju agar Indonesia jauh lebih maju. Demikian koneksi antar materi 1.4 ini saya buat. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.